Respon Jay Izzels yang jadi idola fans di Italia. Pengakuan AFC soroti tantangan timnas Indonesia. Kerugian Elkan Bagot usai telak panggilan Patrick Kluivert. Cina pantau pemain baru skuad Garuda. Puslek di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cina pantau pemain baru skuad Garuda. Seolah tak mau kalah saing dengan timnas Indonesia, timnas Cina disebut mendapat kabar baik dan kabar buruk sekaligus soal rencana timnas Indonesia untuk menambah pemain naturalisasi. Media Cina meminta tim nasional mereka untuk terus memantau dan mewaspadai rencana timnas Indonesia. Untuk diketahui, timnas Indonesia saat ini memiliki poin yang sama dengan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena keunggulan selisih gol, peringkat Indonesia lebih tinggi dan berpeluang langsung melaju ke Piala Dunia 2026. Wajar saja dengan raihan poin yang sedemikian rupa, media Cina terutama timnas Cina merasa perlu waspada dan terus memantau perkembangan timnas Indonesia. Sementara itu, media Cina Sohu menyoroti proses naturalisasi mantan pemain Ajax dan Crystal Palace Jairo Rietwold yang tidak dilanjutkan PSSI. Media tersebut juga menyebutkan rencana PSSI menaturalisasi 3 pemain lain. Menurut Sohu, ini menjadi kabar baik dan buruk dalam waktu bersamaan. Kabar baiknya, Jairo Rietwold tidak akan main di kualifikasi Piala Dunia 2025. Sedangkan kabar buruknya, timnas Indonesia dapat tambahan amunisi lain bahkan 3 orang. Sohu menyebut penundaan naturalisasi tersebut untuk menghindari kemungkinan masalah di timnas Indonesia pada kemudian hari. Dito memastikan Jairo Rietwold tidak bisa mengikuti match day FIFA pada Maret atau Juni 2025. Menurut Sohu, pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert menganggap naturalisasi Jairo Rietwold sebagai langkah penting dalam rencana kepelatihannya. Kluivert berharap bisa menciptakan tim yang lebih kompetitif dengan memadukan pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Kerugian Elkan Bagot usai telak panggilan Patrick Kluivert. 1. Kekurangan pemain jangkung di sektor pertahanan. Absennya Elkan Bagot tentunya membuat kekuatan timnas Indonesia di sektor belakang, khususnya untuk duel-duel bola udara, menjadi berkurang. Kini, timnas Indonesia hanya akan mengandalkan Jay Izzels yang memiliki postur 190 cm sebagai pemain tertinggi di sektor bek tengah untuk mencegah peluang lawan dari bola-bola udara. Tentunya hal ini tak akan mudah mengingat timnas Australia memiliki tinggi rata-rata pemainnya mencapai 185 cm. 2. Kurangnya pelapis sepadan di sektor pertahanan. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, saat ini ada setidaknya 3 pemain di sektor pertahanan timnas Indonesia yang berpeluang mendapatkan akumulasi kartu kuning, yakni Kelvin Verdong, Jay Izzels, dan Muhammad Ferrari. Tak ada keinginan Elkan Bagot untuk dipanggil timnas Indonesia, membuat skuad Garuda memiliki opsi yang terbilang sedikit jika salah satu atau lebih pemain yang absen. 3. Kurangnya pemain dengan jam terbang tinggi di tim nasional. Elkan Bagot kini menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang memiliki jam terbang cukup tinggi di skuad Garuda, khususnya di lini pertahanan. Tercatat, dirinya telah memiliki 22 caps bersama timnas Indonesia dan sukses mencetak 2 gol. Hal ini membuatnya menjadi salah satu pemain yang cukup berpengalaman di skuad timnas. Absennya Elkan Bagot tentunya akan menyebabkan pemain yang memiliki caps cukup banyak di timnas Indonesia kian berkurang. Respon Jay Izzels yang jadi idola fans di Italia. Menjadi idola baru di Italia tentu membuat nama Jay Izzels semakin dikenal.
Maka tak heran banyak fans di Italia menanya soal target laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain. Respon tak terduga Jay-Z pun muncul. Perlu diketahui, timnas Indonesia akan tandang ke markas timnas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret. Kemudian pada 25 Maret timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih timnas Indonesia Patrick Clifford mengincar 4 angka dalam 2 laga di atas. Hitung-hitungannya, 1 poin didapat di markas Australia, sedangkan poin penuh disabet saat menjamu The Reds, julukan timnas Bahrain. Optimisme serupa juga disampaikan Jay-Z. Baru-baru ini, salah seorang YouTuber Indonesia dengan channel Malva dan Fauzan menyaksikan langsung laga Venezia versus Lazio di lanjutan laga Liga Italia. Kelar pertandingan yang berakhir 0-0 tersebut, sang YouTuber menunggu di luar stadion untuk meminta tanda tangan Kapten Venezia dan Timnas Indonesia, Jay-Z. Tak sekedar mendapatkan tanda tangan, Fauzan juga menanyakan sesuatu kepada Jay-Z, sebagaimana prediksi laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Sontak saja, ia kemudian berpendapat bahwa Timnas Indonesia harus menang. Jika 4 poin berhasil disabet pada Maret 2025, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 semakin besar. Dengan ketatnya persaingan ini, Jay-Z pun merespon fans di Italia dengan antusias meskipun sedikit mengejutkan. Walaupun begitu, ia yakin skuad Garuda mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Pengakuan AFC soroti tantangan timnas Indonesia. Jelang laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, AFC secara tiba-tiba memberikan pengakuan mengejutkan soal timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Patrick Clifford itu tergabung di grup neraka yakni grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. 6 laga telah ditempuh oleh Jay-Z DKK, hasilnya timnas Indonesia berhasil meraih 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kekalahan. Timnas Indonesia pun kini menempati posisi ketiga klasmen sementara grup C dengan koleksi 6 poin, berada di bawah Jepang 16 poin, dan Australia 7 poin. Untuk itu, laga kontra Australia dan Bahrain nanti menjadi harga mati dalam meraih poin secara maksimal demi menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Sebelum 2 laga krusial itu, AFC sempat memberikan sorotan terhadap timnas Indonesia di Instagram resminya. AFC membuat pengakuan bahwa timnas Indonesia pernah tampil di Piala Dunia 1938. Skuad Garuda disebut tengah memburu misi lolos ke Piala Dunia 2026. Selain AFC, FIFA juga mengakui bahwa timnas Hindia Belanda yang tampil di Piala Dunia 1938 adalah timnas Indonesia. Setelah mendapatkan pengakuan dari AFC itu, diharapkan bahwa skuad Garuda lebih termotivasi untuk lolos ke Piala Dunia kedua kalinya.